Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama Teh Dewi ya Teh? Ya betul. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin sekarang duduk dulu ya Teh. Di sini ada 2 kursi, di sebelah sini dan di sebelah sini. Teh Dewi mau pilih yang sebelah mana? Kayaknya yang di sini aja deh. Boleh. Silakan duduk Teh. Kalau boleh tahu aktivitas Teh Dewi sekarang apa ya Teh? Sekarang saya lagi kebetulan lagi PLP. Jadi lumayan sibuk juga, terus masih PLP, masih kuliah juga. PLP kan cukup padat lah gitu. Terus ditambah kuliah juga, jadi agak sedikit sibuk sih sebenarnya. Kalau sekarang libur atau gimana? Sekarang nggak libur sih, kalau PLP ya libur, tapi masih ada ke kampus sih, masih ada kuliah. Tapi masih ada jeda gitu ya mungkin buat masuk kelasnya, jadi keburu konseling dulu gitu. Iya, ada lumayan jeda beberapa jam. Bagaimana perjalanannya menuju ke sini Teh? Tadi sih alhamdulillah baik ya, nggak ada macet juga, maksudnya itu lancar. Terus dari rumah ke sini juga cukup dekat gitu, jadi nggak ada kendala. Berarti tadi berangkat ke sini tuh dari rumah. Sebelumnya Teteh pernah mengikuti konseling nggak? Mengikuti sih belum, tapi saya tuh mungkin sedikit banyaknya tahu soalnya. Kan sedikit tahu ya. Apa sih menurut Teteh sesi konseling itu? Menurut saya kayaknya ya ini mah konseling itu kayak sesi curhat. Mungkin segaris besarnya mungkinnya dari orang yang awam. Mungkin kayak gitu sesi curhat, tapi lebih ditangani sama profesional gitu. Mungkin ada kayak teknik-teknik kayak gitunya, enggak cuma didengerin doang. Oh iya betul ya. Cuma kalau sesi konseling itu kayak dilakukan oleh konselor dan konseling Teh. Nah, sebelumnya saya juga izin untuk merekam ini ya Teh buat non sih buat laporan gitu, buat laporan ke dosen. Bahkan saya itu udah ngerjain tugas konseling gitu. Nah sebelumnya di sesi konseling ini tuh ada asas-asasnya. Nah asasnya itu ada 3. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan. Jadi di sini tuh kalau misalkan Teteh mau cerita apapun itu silakan gitu, gak usah ada yang ditutup-tutupi, soalnya insya Allah aman gitu, gak bakalan bocor. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah sebelumnya saya juga, kalau misalkan boleh tahu apa sih tujuan Teteh mengikuti sesi konseling ini? Ya, saya mungkin pengen lebih baik aja gitu dari sebelumnya, lebih ya kayak jadi versi yang lebih baik dari yang sekarang. Soalnya saya tuh pengen lebih ada perubahan yang positif gitu daripada diri saya yang sekarang. Emangnya masalahnya apa Teh? Kalau boleh tahu? Secara singkatnya sih tentang ketidakpercayaan diri ya kayak gitu. Terus ada juga kata orang-orang nggak terbuka katanya gitu. Terus mungkin karena nggak terbuka itu saya jadi kelihatannya kurang percaya diri mungkin. Oh jadi Teteh itu kurang percaya diri dan kurang terbuka kepada orang gitu. Betul. Dan kalau misalkan diskalakan, Teteh itu ada di skala berapa? 1 sampai 10. Mungkin sekarang tuh ada di skala 4 kali ya. 4 ya. Terus kalau misalkan nanti setelah sesi konselingnya ditutup, Teteh pengen ada di skala berapa? Kalau harapan dari sesi konseling hari ini mungkin setidaknya bisa naik ke 5 dulu mungkin ya. Kalau ekspektasi keseluruhan ya bisa 10 sih. Ya bagusnya 10 ya Teh, tapi kan kita bertahap ya, mungkin ke 5 dulu gitu. Sebelumnya Teteh mempunyai permasalahan seperti apa sih sampai Teh Dewi itu nggak bisa percaya diri? Awalnya karena
nggak percaya diri itu kapan ya, udah lama sebenarnya penyebabnya. Karena mungkin ada pengaruh dari lingkungan juga. Karena saya nggak, kayaknya ya, karena saya nggak ngerasa nggak nyaman sama lingkungan tersebut, jadi saya nggak percaya diri. Tapi kalau misalnya sama orang-orang yang apa ya, yang dekat sama saya bisa bisa percaya diri gitu, nggak banyak takutnya. Jadi yang bikin saya takut tuh kalau ada di banyak orang, jadi nggak percaya diri. Oh iya, jadi Teh Dewi suka tidak percaya dirinya ketika berada di suasana orang yang ramai gitu ya. Betul. Menurut Teh Dewi, percaya diri itu seperti apa sih Teh? Percaya diri menurut saya yang ada di belakang saya ya, dia tuh yang percaya diri itu orangnya yang terbuka gitu, terus yang ceria juga. Kayak kalau aku lihat yang ceria tuh kayak udah sepaket sama percaya diri gitu. Terus kalau dia ceria, dia percaya diri, terus bisa terbuka juga. Itu kayak jalan-jalan buat membuka pintu kepercayaan diri. Jadi mungkin di bayangan saya percaya diri itu yang terbuka sama yang ceria gitu, jadi itu ngebawa energi positif buat diri. Jadi menurut Teh Dewi, percaya diri itu yang ceria dan terbuka ya. Terus apalagi sih yang mau Teh Dewi sekarang gitu? Teh Dewi mau seperti apa sekarang? Pengen lebih percaya diri lagi. Terus mungkin sebelum ke percaya diri, kayaknya harus di ini tuh yang tertutupnya sih kayaknya. Jadi saya tuh pengen lebih gimana caranya biar bisa terbuka ke orang tanpa saya tuh merasa takut nggak dihargai, takut nggak didengerin gitu. Mungkin Ada lagi? kayaknya mungkin itu aja. Mungkin di sini itu ada permasalahannya Teh Dewi itu tidak percaya diri dan tidak terbuka lah ya. Di sini mau apa dulu yang diselesaikannya Teh? Masalah yang mana dulu? Mungkin ini tuh berhubungan ya, kayaknya dua ini tuh. Jadi kalau mau salah satunya, yang satunya pasti kebuka. Ya, mungkin percaya diri boleh. Jadi percaya diri ya. Yang menurut gak percaya diri menurut Teh Dewi itu seperti apa sih gitu? Yang menutup akses dari semua orang itu, kayak dia tuh nggak terlalu berbaur sama orang. Jadi itu tuh bikin dia nggak percaya diri. Terus dia nggak percaya diri itu kayak banyak takutnya. Tapi suka menutup diri gitu. Pasti kan kalau yang kayak gitu pasti begitu gitu. Pasti menutup diri gitu. Kayaknya udah sepaket deh kayaknya. Terus yang nggak percaya diri juga yang apa ya, yang gitu deh kayaknya. Jadi Teh Dewi itu suka menutup diri gitu ya, dan suka menutup diri kan. Perasaan apa sih yang dirasakan ketika Teh Dewi itu lagi menutup diri? Karena saya mungkin udah lama kayak gitu juga, jadi kayak nggak ada perasaan gimana biasa aja. Tapi mungkin sesekali ada ngerasa sedih itu kalau ada yang nge-trigger gitu. Nggak selalu ngerasa sedih, tapi sesekali. Jadi Teh Dewi suka sesekali sedih ketika lagi tidak percaya diri lah, lagi menutup diri gitu. Biasanya kalau misalkan Teh Dewi lagi merasa tidak percaya diri gitu, menutup diri, apa sih yang suka Teh Dewi lakukan? Biasanya kalau saya lagi nggak percaya diri, karena suka merenung aja gitu, paling merenung terus kenapa ya saya gini, padahal orang-orang nggak gitu bisa percaya diri, kenapa saya gitu. Terus merenung kayak gimana caranya biar bisa kayak orang gitu. Nah saya tuh pengen bisa kayak orang, tapi saya juga ada keinginan berubah, tapi bingung caranya kayak gimana awalnya, apa yang harus saya. Jadi Teh Dewi itu suka merenung ketika lagi tidak percaya diri. Soalnya Teh Dewi pengen kayak orang-orang gitu. Apa sih yang ingin Teh Dewi lakukan ketika Teh Dewi sudah percaya diri? Kalau saya udah lebih percaya diri, pastinya lebih berani juga ya, lebih terbuka lagi
jadi paling saya mau nyoba hal-hal yang pengen saya coba selama ini tapi belum pernah coba. Nah paling gitu, mau mengeksplor hal-hal baru. Pengen mencoba hal-hal baru gitu yang sebelumnya Teh Dewi nggak bisa lakukan gitu. Selain itu apa lagi? Ada lagi gitu? Paling kalau saya udah percaya diri lebih banyak kesempatan yang terbuka paling gitu. Mungkin lebih enak juga gitu Iya, ya, tenang gitu, nggak bakalan ngerasa sedih lagi akan hal Teh Dewi yang tadi tidak percaya diri. Baik, saya yakin kalau misalkan Teh Dewi itu bisa gitu, pasti bisa untuk percaya diri. Kalau misalkan emang Teh Dewi sudah memiliki keinginan untuk lebih percaya diri lagi ke depannya. Terus apakah sudah ada gitu upaya-upaya untuk percaya diri, untuk bisa percaya diri dalam jangka waktu sekarang? Kalau upaya sih pernah ya, tapi saya tuh ngerasa kayak entah saya yang bingung buat timingnya atau mungkin gimana gitu. Karena saya udah pernah nyoba beberapa kali tapi ngerasa kayak mereka tuh nggak apa ya, nggak open, nggak ngedengerin lah, kayak ngerasa diabaikan gitu. Pernah nyoba jadi, tapi kalau saya tuh kalau ngerasa sekali diabaikan kayak gak mau nyoba lagi gitu, jadi males. Teh Dewi itu udah mencoba ya gitu untuk kayak apa sih supaya kayak apa teh? Supaya itu hanya Teh Dewi untuk udah mencoba mungkin ngedeketin teman-teman ya, tapi akhirnya kayak gagal gitu kan. Kapan teh itu dilakukannya? mungkin Upayanya baru beberapa bulan yang lalu lah, sebulan yang lalu mungkin, masih baru banget. kalau misalkan sekarang udah punya planning nggak mau apa lagi gitu yang dilakukan Teh Dewi supaya misalkan dekat sama teman-teman misalnya gitu? Kalau planning belum sih ya, makanya saya itu bingung harus gimana dulu awalnya. Jadi mungkin saya harap ini bisa terpecahkan juga dalam sesi counseling beberapa sesi ke depan. Berarti belum ada upaya ya Teh? Belum ada upaya untuk sekarang gitu. Mungkin saya bisa apa sih ngasih tahu kayak apa ya, tips gitu dari aku buat Teh Dewi. Mungkin Teh Dewi bisa melakukan atau memberikan kata-kata positif ke dalam tubuh Teh Dewi. Contohnya kayak saya bisa gitu. Terus saya bakalan berani ngedeketin orang gitu. Ataupun Teh Dewi bisa menjadi berani menghadapi orang-orang di luar sana, entah orang yang asing atau yang Teh Dewi kenal, tanpa adanya rasa takut misalnya kayak gitu. Terus ada juga Teh Dewi bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh Teh Dewi, misalnya hobi gitu. Nah kalau misalkan boleh tahu Teh Dewi hobinya apa? Kalau sekarang hobi saya tuh bisa di olahraga. Iya, berhubung sekarang lagi sibuk jadi udah gak pernah ngelakuin hobi itu. Selain olahraga apa sih? Paling ya kalau ada waktu luang scroll sosmed, ini itu aja sih hobinya sekarang. Oh iya, mungkin Teh Dewi bisa melakukan planning untuk kedepannya gitu. Misalnya kan Teh Dewi hobinya olahraga misalnya. Nah, Teh Dewi bisa melakukan olahraga itu kan, misalkan olahraganya suka di mana? Biasanya suka ke itu tempat jogging. Kan pasti ada orang-orang di sana. Nah, Teh Dewi bisa melakukan kayak mencoba buat interaksi misalkan sama orang yang di situ gitu, mencoba gitu supaya nantinya Teh Dewi juga bisa gimana ya, bisa berinteraksi sama siapapun juga gitu kalau misalkan sudah dicoba sama orang asing misalkan gitu. Teh Dewi juga bisa melakukannya dengan pelan-pelan. Kalau misalkan enggak hari ini, misalkan kan jogging ya hari ini, nah
mungkin hari ini belum berani gitu, nah besoknya lagi gitu, hanya mah pelan-pelan. Ya mungkin bisa saya coba mungkin ya. Ya misalnya mencoba buat berkenalan gitu, misalnya berkenalan dulu. Berarti saya harus coba perkenalan dulu mungkin awal-awal kayak gitu, memberanikan diri. Iya gitu, memperkenalkan diri dulu. Nah udah memperkenalkan diri, coba kayak Teh Dewi membuka topik gitu sama orang itu gitu. Ajak apa kek gitu Teh, ajak nyeblak atau apa gitu kan, sekarang cewek-cewek ya suka nyeblak gitu. Agar supaya nantinya bisa terbiasa gitu ke siapapun gitu, dari dan kemudian bisa percaya diri gitu dari itu. Iya, semoga. Dan menurut saya Teh Dewi juga harusnya tuh kayak coba gitu, apa ya, mendekati orang-orangnya teh welcome gitu Teh. Gitu, supaya lebih dekat lagi gitu sama siapapun, sama orang-orang. Jadi Teh Dewi itu harus mendekati orang-orang yang welcome gitu, supaya ke Teh Dewinya juga nggak yang canggung gitu. Dan bisa lebih leluasa mungkin untuk apapun itu Teh Dewi. Misalkan Teh Dewi butuh apa kan, kalau misalkan ke orang yang welcome mah jadi nggak dia canggung, nggak malu gitu. Soalnya kan percaya diri itu kan penting ya Teh. Soalnya percaya diri itu salah satu dari kunci sukses mungkin. Soalnya kan kalau misalkan kita gak percaya diri, kayak kemungkinan kecil kan sukses itu gitu Teh. Iya betul. Soalnya dalam hidup juga kita tuh harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu Teh. Gak boleh berpatokan sama orang lain kalau bisa mah gitu. Nah jadi percaya diri itu perlu. Maka dari itu ya, saya berharap Teh Dewi bisa berkembang atau bisa lebih percaya diri lagi untuk kedepannya, bisa berani bersama orang banyak gitu Teh, gak malu-malu misalkan. Ya jangan biarkan ketakutan itu menghentikan kepercayaan Teh Dewi gitu, kepercayaan diri Teh Dewi. Jadi kita itu harus berusaha melawan rasa takut gitu, biar kita bisa percaya diri. Mungkin untuk kedepannya semoga Teh Dewi juga dapat membangun kepercayaan diri yang Teh Dewi ya, untuk mencoba rencana 1 minggu ke depan yang tadi ya Teh. Mudah-mudahan Teh Dewi bisa menjalankan planning Teh Dewi dengan baik. Meskipun planningnya tidak langsung berhasil atau membaik, tetapi kan bertahap ya Teh, nggak langsung misalkan dari skala 4 tadi ke 10 kan gak bakal kayak gitu ya Teh, pasti bertahap. Nah kalau misalkan diskalakan kan tadi ada di skala 4, kalau misalkan sekarang diskalakan dari 1 sampai 10 ada di skala berapa Teh? Kayaknya sekarang udah cukup naik sih ke 5, sesuai ekspektasi saya bisa naik ke 5. Alhamdulillah tuh ya Teh, kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kan tadi berharap ada di skala 5 ya Teh. Nah sekarang udah ada di skala 5. Alhamdulillah. Nah sebelumnya apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Teh? Kayaknya nggak ada sih. Ya. Baik, mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sekian Teh. Selanjutnya saya akan memberitahukan kembali untuk sesi konseling yang selanjutnya. Sebelumnya terima kasih telah hadir untuk sesi konseling pertama ini.
Saya harap Teh Dewi bisa berubah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, bisa percaya diri gitu Teh. Eh, Dicukupkan sekian sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.